Hanya lumba-lumba saja yang memiliki otak cerdas, ternyata gagak juga. Hal ini sudah dibuktikan dalam penelitian ilmiah. Ilmuwan Brent Hendrick dan Thomas Buckner dari Vermont University, Kanada, dan St. Andrews University, Skotlandia, telah melakukan penelitian tersebut. Hasilnya dipublikasikan dalam majalah American Scientific. Penelitian tersebut menemukan bahwa gagak memiliki kemampuan dan mental yang sangat baik, sehingga bisa beradaptasi di lingkungannya. Burung gagak juga menggunakan logika dalam memecahkan sebuah masalah. Bahkan beberapa kemampuan lainnya melebihi kemampuan kera besar. Dalam percobaan itu, burung gagak diberikan tugas yang sebelumnya belum pernah ditemuinya. Hasilnya mengejutkan. Mereka berhasil mencari kreativitas dan solusi yang logis untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Bahkan mereka berhasil pertama kali, setiap kali dan tanpa trial dan error. Tak hanya itu, burung gagak juga terbukti bisa membuat hewan lain bekerja untuknya, seperti mencari makan. Minimal hewan-hewan tersebut bisa memudahkan mereka. Salah satu indikasi yang tidak ada pada kitab suci lain, yaitu bahwa Al-Quran memiliki sumber dari Tuhan yang Maha Kuasa, tanpa pada kisah gagak dalam surah Al-Maidah ayat 31. Ayat ini menggambarkan bagaimana manusia pertama belajar menguburkan jenazah melalui perantara seekor gagak yang mengais tanah. Pada masa itu, tidak ada pengetahuan tentang tata cara pemakaman, sehingga informasi ini sulit dianggap sebagai hasil rekayasa manusia. Narasi tersebut menunjukkan pengetahuan yang melampaui konteks budaya saat itu dan memberi petunjuk praktis bagi kehidupan manusia. Agar Anda memahaminya, berikut ini penjelasan notebook LM. Oke, mari kita mulai. Coba bayangin, Anda lagi jalan-jalan, terus lihat seekor burung gagak nangkring di dahan. Biasa banget kan? Tapi di mana kalau observasi sesederhana itu ribuan tahun yang lalu ternyata jadi awal mula dari salah satu ritual paling sakral yang kita punya. Nah, hari ini kita bakal bedah sebuah dokumen yang jujur aja ambisius banget. Dokumen ini pakai sains modern untuk menguji, bisa dibilang secara blak-blakan, dua cerita hewan paling legendaris dalam sejarah. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Dokumen yang kita dalami ini nantang kita buat mikir, apa mungkin cuman dengan ngeliatin burung di alam liar, manusia dapat ide untuk sebuah tradisi fundamental seperti ritual penguburan? Inilah inti dari penelusuran kita yang pertama. Sebuah ide yang kedengarannya mustahil, tapi kita lihat nanti. Jadi gini, sumber yang kita bahas ini sebenarnya menganalisis dialog apologetika. Itu loh cara orang pakai logika buat membela klaim-klaim dalam teks kuno. Tapi yang bikin ini menarik, dokumennya nggak cuma menganalisis, tapi juga menerapkan metodenya sendiri. Sebuah pendekatan 4 langkah yang, terus terang, cukup brutal dalam menguji setiap argumen sampai ke titik paling logisnya. Ini dia kerangka yang bakal kita pakai. Dan perlu diingat ya, kita di sini posisinya 100% netral. Anggap aja kita ini pemandu Anda untuk menelusuri gimana dokumen ini membangun argumennya langkah demi langkah. Kita bakal lihat gimana setiap cerita ini melewati atau mungkin gagal melewati ujian logika yang super ketat ini. Yuk kita mulai dengan kasus pertama. Kita akan lihat sebuah kisah dari tradisi Islam. Jadi ceritanya setelah terjadi kematian manusia pertama, salah satu putra Adam ini bingung banget. Dia nggak tahu harus berbuat apa dengan jenazah saudaranya. Dan di saat kebingungan itulah seekor gagak muncul dan entah bagaimana memberinya petunjuk. Oke. Saya tahu apa yang mungkin Anda pikirkan. Reaksi pertama orang modern, ya termasuk saya, pasti skeptis. Masa sih teks kuno ini bilang burung punya ritual pemakaman? Kedengarannya aneh banget ya kan? Membayangkan gagak punya konsep serumit itu. Tapi justru disinilah sains modern masuk dan ngasih jawaban yang sama sekali nggak kita duga. Dan ternyata data dari zoologi modern ini seru banget. Ilmuwan perilaku hewan itu udah lama mengamati fenomena yang namanya thanatology corvid. Jadi gini, kalau ada seekor gagak mati, gagak-gagak lain bakal ngumpul di sekitarnya. Bukan buat upacara pemakaman kayak manusia, tapi buat investigasi. Ada ancaman apa nih yang baru aja menimpa teman kita? Dan yang lebih penting lagi, gagak itu terkenal banget sama perilaku caching, yaitu kebiasaan mengais-ngais tanah buat nyembunyiin makanan. Jadi dua tindakan utama dalam cerita ini, ngumpul dekat mayat dan mengais tanah, ternyata punya dasar biologis yang kuat banget. Tapi gimana dengan sisi manusianya? Biasanya kan ada yang kritik. Kenapa manusia, makhluk paling cerdas, harus belajar dari burung? Nah, disinilah kita harus lepasin kacamata modern kita. Kita ini lahir di dunia yang udah ada kuburan di mana-mana. Coba bayangin situasi di mana nggak ada contoh sama sekali. Manusia itu nggak dilahirkan dengan insting cara mengubur jenazah. Jadi satu-satunya cara untuk belajar, ya observasi. Jadi,
poin utamanya adalah narasi ini justru sangat jenius dalam menggambarkan momen pencerahan manusia purba. Ini adalah rekaman tentang bagaimana kita membangun teknologi dari nol dengan mengamati pola di alam, lalu mengadaptasinya untuk memecahkan masalah kita sendiri. Kekuatan cerita ini justru karena sifatnya yang sangat biasa dan gak ada sihirnya. Burung gagak itu nggak ngomong, nggak memimpin doa, dia cuma bertingkah laku seperti gagak pada umumnya. Oke, kasus gagak tadi berhasil lolos uji tanpa harus memelintir logika atau sains. Tapi sekarang, mari kita lihat apa yang terjadi kalau pisau bedah analisis yang sama persis kita terapkan ke hewan kedua, sang ular dalam kisah Kitab Kejadian. Nah, ini baru ujian yang sesungguhnya bagi metodologi ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, coba perhatikan dulu beda dasarnya. Cerita gagak cuma mendeskripsikan sebuah tindakan fisik yang sederhana yang bisa kita lihat. Sebaliknya, cerita ular ini membuat klaim kognitif yang gede banget, bahwa ular adalah hewan paling cerdik dari semua hewan liar. Klaim inilah yang akan kita masukkan ke mesin penguji logika kita. Dan disinilah masalah pertama langsung muncul. Sains modern, terutama neurobiologi, punya jawaban yang sangat tegas. Klaim bahwa ular ada di puncak kecerdasan hewan itu sama sekali nggak ada dasar faktanya. Otak reptil itu nggak punya yang namanya neokorteks, bagian otak yang kita pakai buat penalaran kompleks, manipulasi, dan tipu daya. Otak mereka itu didesain murni untuk respons bertahan hidup yang instingtual. Tentu aja para pembela teks ini punya jawaban. Argumen yang paling sering kita dengar adalah, tunggu dulu, jangan dibaca kaku gitu dong, ular itu kan cuma metafora untuk iblis. Nah, ini adalah jalan keluar yang paling sering dipakai buat menghindari masalah biologis tadi. Tapi, justru disinilah dokumen ini memasang perangkap logisnya. Coba kita lihat lagi teks aslinya dengan sangat-sangat teliti. Kalimatnya secara eksplisit membandingkan kecerdikan si ular dengan semua binatang liar. Struktur kalimat ini krusial banget untuk langkah selanjutnya. Dan disinilah argumen metafora tadi jadi berantakan. Kalau ular itu sebenarnya iblis, sebuah makhluk kosmik, kenapa teksnya membandingkan kecerdasannya dengan sapi, kambing, atau kelinci? Ini namanya kesalahan kategori yang fatal. Sama absurdnya kayak kita bilang seorang profesor fisika kuantum lebih pintar dari semua semut yang ada di taman. Perbandingannya nggak nyambung dan malah merusak logika kalimat itu sendiri. Oke, gimana kalau pakai pembelaan yang lain? Ada yang bilang ini bukan metafora, tapi mujizat literal, bahwa Tuhan untuk sesaat ngasih si ular kemampuan buat ngonong dan jadi super cerdas. Argumen ini pun ternyata malah bikin masalah baru. Untuk bisa ngomong bahasa manusia, seekor hewan butuh pita suara, otot lidah, dan pusat pemrosesan bahasa di otaknya. Semua hal yang nggak dipunyai ular. Jadi argumen mukjizat ini pada dasarnya kayak tambalan yang dipaksakan buat nyelamatin cerita yang dari awal udah bermasalah. Ini menciptakan jalan buntu. Kalau dibaca literal, biologinya menolak. Kalau dibaca metaforis atau supernatural, logikanya justru hancur. Nah, setelah melewati semua ujian logika yang jujur aja cukup brutal ini, sekarang waktunya kita tarik kesimpulan. Mari kita bandingkan hasil akhir dari kedua studi kasus ini bersebelahan. Dan hasilnya beda banget kayak langit dan bumi. Narasi gagak unggul di semua lini. Kelayakan biologisnya tinggi, logikanya kuat, dan sama sekali nggak butuh mujizat. Sebaliknya, narasi ular gagal di setiap kriteria. Ceritanya bertentangan dengan biologi, lemah secara logika, dan sangat bergantung pada penjelasan mujizat yang terkesan dipaksakan. Jadi, vonis akhir dari dokumen ini sangat jelas. Kehebatan narasi gagak itu justru terletak pada kewajarannya yang luar biasa. Ceritanya selaras dengan cara kerja alam yang bisa kita amati. Sementara itu, kelemahan mendasar dari narasi ular adalah ketidakmampuannya untuk tetap konsisten, baik secara ilmiah maupun secara logis. Anda mungkin bertanya, oke, terus kenapa ini penting? Kenapa kita repot-repot banget bahas otak reptil dan perilaku burung? Karena di luar perdebatan soal dua hewan ini, analisis tadi sebenarnya ngasih kita sebuah kerangka berpikir filosofis untuk menilai informasi apapun dalam hidup kita sehari-hari. Dokumen ini merangkumnya jadi 3 aturan emas. Pertama, sebuah simbol itu harus punya akar yang realistis. Metafora yang dibangun di atas fakta yang salah, ya metafora yang mati. Kedua, kalau sebuah teks diklaim berasal dari sang pencipta, deskripsinya tentang alam seharusnya sejalan dong dengan ciptaannya. Dan ketiga, pesan moral yang baik bisa jadi rusak kalau media penyampaiannya itu bertentangan dengan fakta.
Dan inilah pelajaran terbesarnya. Di zaman sekarang yang penuh dengan segala macam narasi, dari media sosial sampai politik, pendekatan bedah logika ini ngajarin kita satu hal, jangan pernah kasih pengecualian kritis pada klaim apapun. Uji fondasinya pakai akal sehat dan realitas. Kebenaran yang sejati itu nggak akan pernah takut sama pertanyaan yang tajam. Pada akhirnya, pembahasan kita hari ini sebenarnya mengabadikan sebuah momen yang luar biasa indah. Momen ketika manusia purba memecahkan salah satu masalah terbesarnya, bukan dengan menunggu keajaiban turun dari langit, tapi dengan berhenti sejenak, mengesampingkan ego, dan mau memperhatikan seekor burung hitam yang lagi sibuk mengais tanah. Jadi, sambil Anda melanjutkan aktivitas hari ini, coba deh renungkan. Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, kira-kira fenomena alam sederhana apa di sekitar Anda yang mungkin sedang menyimpan kunci untuk masalah terbesar yang lagi Anda hadapi? Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Teruslah mengamati dunia di sekitar Anda, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di penelusuran berikutnya.